Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari bareng-bareng mata kuliah spesialis obat dan alat kesehatan. Ada dua tanggung jawab tenaga kefarmasian di sini. Pertama tentu saja tentang sediaan farmasi, dan satu lagi adalah alat kesehatan. Sehingga materi yang dibahas di dalam mata kuliah ini garis besarnya adalah penggunaan obat untuk pengobatan suatu penyakit serta penggunaan alat kesehatan untuk diagnostik dan terapi. Untuk obat mungkin atau sediaan farmasi lain, mungkin saudara tidak asing karena sudah beberapa mata kuliah membahas tentang obat di semester-semester yang lalu. Tetapi untuk alat kesehatan itu baru kali ini secara khusus membahas alat kesehatan, terutama bentuknya bagaimana, fungsinya, dan ditempatkan di mana saja. Sehingga nanti ketika ada tenaga kesehatan yang lain meminta alkes kepada tenaga kefarmasian, maka dengan cepat saudara bisa menunjukkan permintaan atau memenuhi permintaan yang dimaksud. Nah, seperti yang saudara ketahui bahwa tenaga kefarmasian ini tugasnya untuk mengelola sediaan farmasi. Tetapi ada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Di sana disebutkan bahwa tenaga kefarmasian itu bertanggung jawab atas sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sehingga saudara perlu mengenal apa itu alat kesehatan dan fungsinya. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan pada waktu pemenuhan permintaan dari tenaga kesehatan yang lain. Kemudian saudara juga akan lebih bertanggung jawab sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan alat kesehatan di masyarakat awam. Apa itu alat kesehatan? Alat kesehatan adalah terdiri bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan. Implannya di sini yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Ada bahan, ini ada aparatus, ada instrumen, ada mesin, ada implan yang tidak mengandung obat. Itu seperti apa nantinya? Bahan mungkin seperti kapas ataupun alkohol, itu juga termasuk alat kesehatan. Bedanya instrumen dan aparatus apa? Instrumen adalah benda yang berfungsi tunggal, jadi dia tidak terlepas dari yang lain. Artinya secara mandiri dia mempunyai fungsi sendiri. Contohnya adalah gunting. Dia dibawa-bawa di mana-mana, juga fungsinya adalah untuk memotong atau merobek bahan atau benang. Sama di alat kesehatan juga fungsinya seperti itu. Cuma ada bermacam-macam gunting jadinya nanti. Itu yang disebut contohnya instrumen. Kemudian aparatus bagaimana? Aparatus adalah gabungan dari instrumen-instrumen, kemudian
Begitu digabung dia akan mempunyai fungsi sendiri. Tetapi kalau dia terurai, maka fungsi sebagai alat kesehatannya tidak akan seoptimal seperti dia tersambung. Contohnya adalah alat infus. Alat infus itu kan ada tiang infusnya, ada jarum abokat, ada selang infus. Nah, ketika dia terurai, maka fungsi untuk infusnya tidak ada. Mungkin tiang infusnya hanya sebagai tiang saja, tiang yang untuk menggantung apapun. Selangnya bisa juga digunakan untuk air ataupun apa itu. Jarum abokatnya ya berfungsi juga untuk bisa sebagai untuk penusuk, tetapi kan ini digunakan khusus untuk infus, maka ketiga alat itu harus berada dalam satu rangkaian. Misalkan tiang infusnya untuk menggantung botol infus, kemudian selangnya menyambungkan dari botol infus ke aboket. Aboketnya adalah untuk menyalurkan infusan ke dalam pembuluh darah. Itu yang disebut aparatus. Kalau mesin ya jelas aparatus yang dijalankan memakai tenaga, memakai powernya bisa mekanik atau manual ataupun dengan elektrik. Sedangkan implan yang tidak mengandung obat, kenapa ini disebut implan yang tidak mengandung obat? Karena implan yang mengandung obat, apa contohnya? Susu KB itu adalah implan yang mengandung obat. Itu termasuk sediaan farmasi. Jadi implan yang mengandung obat termasuk sediaan farmasi. Tapi implan yang tidak mengandung obat itu masuknya alat kesehatan. Contohnya apa? Contohnya, tahu nggak kalau misalkan seseorang mengalami cedera, patah tulang, kemudian sama dokternya harus dipasang pen itu akan dimasukkan ke dalam jaringan. Nah itu disebut implan, tetapi dia kan tidak mengandung obat. Dia tidak menyembuhkan jaringan atau tulang yang patah, tetapi hanya membantu meluruskan lagi sehingga penyambungan patahan akan lebih cepat terjadi daripada misalkan nanti tidak dipakai implan, mungkin bisa sembuh tapi tulangnya akan ada kelainan bengkok atau apapun gitu misalkan. Jadi dengan melihat definisi ini, saudara bisa membayangkan bahwa banyak sekali alat kesehatan. Nah, selain alat kesehatan juga ada yang dinamakan PKRT. Ada yang tahu? Ya, PKRT adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Artinya, seluruh alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia, pengendali kutu hewan, hewannya hewan peliharaan tentu saja, kemudian kebersihan rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Contohnya apa? Contohnya adalah desinfektan untuk ngepel misalkan. Itu bahan, alatnya ya alat pel. Atau misalkan sekarang musimnya DPD dilakukan penyemprotan. Bahannya adalah insektisida yang disemprotkan dengan solar. Kemudian alatnya
adalah alat semprot atau alat fogging. Nah, ini juga akan menjadi tanggung jawab dari tenaga kefarmasian. Kenapa? Karena tadi misalkan obat pel itu mengandung desinfektan, kalaupun dipergunakan tidak diencerkan, misalkan tidak diencerkan sama air, itu akan merusak kulit dari penggunanya. Maka saudara juga harus tahu tentang apa itu desinfektan atau apa itu antiseptik, sehingga tidak akan salah nanti. Seperti sekarang misalkan di sebelum rame-rame ini kan ada bilik penyemprotan di mana seseorang harus disemprot dulu menggunakan desinfektan. Padahal itu kalau misalkan penggunaannya tidak tepat, maka itu akan mengiritasi tubuhnya yang disemprot. Kemudian bahan medis habis pakai, BMHP disingkatnya. Ini aturannya dibahas di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 72, 73, 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian. 73 di mana? Nomor 72 di mana? Di rumah sakit. 73 di apotek. 74 di puskesmas. Jadi alat yang digunakan, alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai, ini sebetulnya bukan alat kesehatan saja, tetapi alat dan bahan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai single use yang daftar produknya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ke spesialit obat. Spesialit obat ini istilah-istilah yang berkaitan dengan obat. Umumnya sudah mempelajari istilah-istilah ini di mata kuliah terdahulu. Mungkin ada beberapa yang baru, tetapi itu kalaupun misalkan maaf ya kita tidak memberikan di sini, saudara bisa mempelajari sendiri nanti dengan mudah ketika sudah bekerja. Nah, mungkin itu saja pendahuluan dari Bapak tentang spesialit dan alat kesehatan. Sekian terlebih dahulu, nanti akan disambung dengan dosen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.